Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid saya kelas 12 akuntansi keuangan lembaga yang saya cintai. Hari ini kita belajar praktikum akuntansi keuangan lembaga. Silakan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Materi yang saya sampaikan adalah akuntansi kewajiban daerah. Kompetensi dasarnya untuk kompetensi pengetahuan adalah pada angka 3.11 menganalisis transaksi akuntansi kewajiban subjek dan akuntansi kewajiban desa _kelurahan. Untuk kompetensi dasar keterampilannya pada angka 4.11 melakukan pencatatan akuntansi kewajiban subjek dan akuntansi kewajiban desa _kelurahan. Tujuan pembelajarannya di sini meliputi tujuan pengetahuan dan tujuan keterampilan. Pada tujuan pembelajaran untuk pengetahuannya, peserta didik mampu 1. Menjelaskan transaksi akuntansi kewajiban subjek dengan tepat. 2. Menjelaskan mengenai akuntansi kewajiban desa atau kelurahan dengan tepat. 3. Ini merupakan tujuan pembelajaran dari kompetensi keterampilan, yaitu peserta didik mampu menyusun pencatatan akuntansi kewajiban subjek dengan tepat. Yang keempat adalah peserta didik mampu menerapkan akuntansi kewajiban desa _kelurahan dengan tepat. Saya ulang untuk tujuan pembelajaran keterampilannya bahwa di sini diharapkan peserta didik mampu menyusun pencatatan akuntansi kewajiban satuan kerja dengan tepat dan cermat, mandiri. Kemudian peserta didik mampu menerapkan akuntansi kewajiban desa _kelurahan dengan tepat dan cermat, mandiri. Di sini akan saya jelaskan untuk pengertian hutang bunga. Sebelum saya menjelaskan pengertian hutang bunga, saya menerangkan dulu tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam ekonomi pemerintahan, kewajiban muncul disebabkan karena adanya penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Yang lalu, pada tayangan PPT yang lalu, saya belum menjawab mengapa pemerintah mempunyai hutang. Mudah-mudahan pada akhir pembelajaran ini akan saya jelaskan mengapa pemerintah mempunyai hutang. Sebelum saya jelaskan untuk hal itu, saya menerangkan dulu tentang hutang bunga. Hutang bunga adalah hutang yang timbul karena pemerintah mempunyai hutang jangka pendek antara lain berupa sertifikat perbendaharaan negara atau SPN, utang obligasi negara, dan lainnya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Ini di sini. Pada tanggal 1 Mei 2019 diterima pinjaman dari Bank BPD sebesar 480 juta rupiah dengan masa pinjaman 4 tahun. Angsuran pokok pinjaman sebesar 10 juta yang dibayar setiap tanggal 1 awal bulan
dengan bunga Rp1.000.000 setiap bulannya. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat beban bunga bulan Desember yang belum dibayar senilai Rp1.000.000. Jurnal saat pengakuan kewajiban bunga di PPKB adalah sebagai berikut. Pada laporan operasional tanggal 31 Desember 2019, yaitu untuk akun beban bunga kita debit sebesar Rp1.000.000, untuk akun kewajiban bunga kita kredit sebesar Rp1.000.000. Sementara pada catatan laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Yang merupakan kewajiban berikutnya adalah bagian lancar hutang jangka panjang. Bagian lancar hutang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan. Berikut contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat utang sebesar Rp400 juta yang belum dibayar. Dari nilai utang tersebut senilai Rp120 juta akan jatuh tempo pada tahun 2020. Jurnal yang harus dibuat untuk mereklasifikasi utang jangka panjang ke dalam hutang jangka pendek. Pada saat pengakuan bagian lancar hutang jangka panjang di PPKB, untuk catatan jurnal di laporan operasionalnya adalah sebagai berikut. Di sini ada tanggal 31 Desember 2019, ada akun kewajiban bank sebesar Rp120 juta. Kemudian kita mengkredit bagian lancar hutang jangka panjang sebesar Rp120 juta. Pada catatan laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Berikut merupakan kewajiban utang perhitungan pihak ketiga. Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak penghasilan, PPh, PPN. Contoh soal dan pencatatannya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 2019 dipungut dan disetorkan pajak belanja sebesar Rp50 juta. Jurnal saat pemungutan pajak di SKPD pada laporan operasionalnya adalah tanggal 15 Mei 2019 kita mendebit kas bendara pengeluaran sebesar Rp5 juta. Kemudian kita mengkredit akun perhitungan pihak ketiga sebesar Rp50 juta. Pada catatan laporan realisasi anggaran tidak ada catatan jurnal.
Nah, seperti ini contoh-contoh kewajiban di dalam pencatatan jurnalnya, baik itu di catatan laporan operasional maupun laporan realisasi anggaran. Nah, ini adalah jawaban saya yang saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya. Mengapa pemerintah mempunyai hutang? Saya jelaskan sebagai berikut. Penggunaan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memperlancar pembangunan dikarenakan sumber pembiayaan dari keuangan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan, hutang khususnya dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan atau kalian jawab. Pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pendapatan yang diterima di muka. Kedua, apakah yang dimaksud dengan utang PFK? Utang PFK di sini merupakan utang perhitungan pihak ketiga. Yang nomor 3, bagaimanakah pencatatan jurnal untuk utang obligasi pada saat dana diterima? Nomor 4, bagaimana pencatatan jurnal uang muka dari kas umum daerah atau negara? Saya sampaikan bahwa di soal nomor 2 ini yang saya tanyakan adalah utang pihak ketiga. Jadi bukan utang kepada pihak ketiga, tapi utang perhitungan pihak ketiga. Kalau utang kepada pihak ketiga itu sendiri merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang, garis miring jasa, atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPNLS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Jadi ini ada perbedaan untuk pengertian utang perhitungan pihak ketiga dengan utang kepada pihak ketiga. Silakan kalian pelajari untuk materi kewajiban pada akuntansi keuangan lembaga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.